Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Maulana. Saya akan membacakan kaidah-kaidah dasar fikih beserta contoh pada kehidupan sehari-hari kita. Yang kaidah pertama yakni setiap sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Dalil kaidah ini antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilap padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, artinya sesungguhnya amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Contoh, apabila seorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah, meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Kaidah kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar kaidah ini hadis Rasulullah SAW, artinya sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat, lalu berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah membatalkan salatnya sampai dia orang yang salat mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Contoh, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedang penjual berkata harga tersebut adalah 20.000, maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Kaidah ketiga, kesukaraan atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Al-musyaqqah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaraan. Sedang al-tasyir berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaraan bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan safar, sakit maridah terpaksa yang membahayakan kehidupan, lupa, tidak tahu, kurang mampuan bertindak hukum, al-naqas. Dasar kaidah ini adalah Quran surah Al-Baqarah 286 dan Al-Hajj 78. Contoh, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalkan, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Kaidah keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 231 dan hadis Rasulullah, tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tahabarani. Contoh, larangan menimbul barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kaidah kelima, adat kebiasaan dapat dijadikan rukun hukum. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, artinya dan pergaulilah mereka secara patut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apa yang kaum muslim anggap baik maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslim anggap buruk maka buruk pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contoh,
transaksi kurs mata uang SAF. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan makasib syariah dan berikan contoh. Peran makasib syariah dalam kehidupan. Ilmu makasib asy syariah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan. Di antara peran makasib syariah dalam kehidupan adalah 1. Al-makasib asy syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum, kulliyah maupun khusus juz'iyah. 2. Memahami nasyih-nasyih syariah secara benar dalam tataran praktek. 3. Membatasi makna lafaz yang dimaksud secara benar, karena nasyih yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif baik lafaz maupun maknanya, maka makasib syariah berperan dalam mengatasi makna tersebut. Keempat, ketika tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dalam perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan makasib syariah dalam istinbat hukum setelah mengkombinasikan dengan ijtihad, istihasan, istihlah, dan sebagainya. Nomor 5. Al-maqasid asy syariah membantu mujtahid untuk mentarikh sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Adapun contoh peranan makasib dalam hukum syariat adalah ketika Utsman bin Affan melakukan pengumpulan Al-Quran dalam satu mazhab. Itu dilakukan karena saat suatu maslahat, dan menurut maqasid syariah pada awalnya Rasulullah melarang penulisan Al-Quran karena khawatir akan tercampur antara ayat Al-Quran As-Sunnah, akan tetapi setelah ilat itu hilang dan sebanyaknya para hafaz yang wafat, akhirnya Utsman berinisiatif mengumpulkan ayat-ayat tersebut menjadi kesatuan utuh dalam satu mushaf. Selain contoh di atas, banyak kejadian yang terjadi pada masa ulama terdahulu yang sesuai dengan maqasid syariah serta mendatangkan maslahat bagi kehidupan. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh peranan maqasid syariah dalam kehidupan yang terjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum dan dalam kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tentang mengapa banyak perbedaan pendapat tentang mazhab dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sebutkan contoh kelompok dari mazhab tersebut, dan menurut Anda mana mazhab yang paling betul. Perbedaan pendapat tentang mazhab terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara para ulama dari hasil penelitian atau ijtihad. Dalam sejarah pengkajian hukum Islam, dikenal beberapa mazhab fikih yang secara umum terbagi dua, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Di kalangan Sunni terdapat beberapa mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan di kalangan Syiah terdapat dua mazhab fikih, yaitu Saidiyah dan Ja'fariyah. Namun yang masih berkembang hanyalah mazhab Ja'fariyah.
dan Syiah Imamiyah. Terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil keputusan, menangkap rahasia syariat, dan memahami ilat hukum atau sifat hukum. Dari kedua mazhab di atas, antara mazhab Sunni dan Syiah, yang paling benar menurut saya adalah mazhab Sunni. Karena dalam mazhab Sunni atau disebut juga mazhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa tradisi keagamaan yang dibenarkan menurut syariat Islam dan hampir semua dilakukan oleh umat Islam di dunia, maksud saya, yakni yang pertama akidah, yang kedua hitanan, yang ketiga akad nikah, yang keempat zakat dan infak, yang kelima kurban, yang keenam puasa. Dan dalam mazhab ini tidak ada yang saling melemahkan antar mazhab. Dan juga mazhab ini mempercayai semua sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah di muka bumi ini. Sedangkan mazhab Syiah, mereka hanya mempercayai Ali bin Abi Thalib sebagai satu-satunya khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, dan mereka mencela semua sahabat Nabi selain Ali bin Abi Thalib. Lepas dari perbedaan di atas, kita sebagai umat Islam seharusnya tidak saling mencela hanya karena perbedaan mazhab. Sebab syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat yaitu Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru Indonesia adalah sebuah negara sekuler demokratik, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif atau termasuk sejumlah partai politik berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-muslim, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia bukan orang muslim yang mempraktekannya dengan sangat ketat atau nominal muslim. Berdirinya sebuah negara Islam atau sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Dan Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki banyak beragam agama yang di setiap agama harus saling bersatu. Maka dengan demikianlah Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam. Langsung saja ke materi. Apa yang membuat Islam itu sejak awal Nabi Muhammad SAW diutus hingga saat ini tetap eksis di muka bumi. Jadi kita bertanya seperti itu, maka sama halnya kita berbicara tentang eksistensi ataupun eksistensi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dalam menciptakan dan mengendalikan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga.
bayangkan saja ketika terjadi dalam sejarah Islam, dalam perang Badar, pasukan kaum muslimin di situ terdapat 300 orang dengan perlengkapan yang seadanya, mungkin hanya pedang, hanya tameng, tombak, panah, seperti itu. Sedangkan melawan kaum musyrikin kafir Quraisy yang dimana mereka itu mereka mengenakan kuda, menggunakan pedang, baju zirah, segala macam. Bagaimana secara logika jika tidak ada ikut campur tangan Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan tersebut, dalam membela Islam atau menjaga Islam tetap utuh, tetap ada dan eksis di muka bumi, tidak mungkin secara logika pasukan yang berjumlah 300 orang melawan pasukan yang berjumlah 1000 orang yang diperlengkapannya itu komplit besertakan kuda, segala macam kendaraannya yang super canggih atau super overpower lah, sangat kuat seperti itu. Lalu bagaimana Islam itu senantiasa relevan dan menghadapi modernisasi? Islam secara bahasa itu berasal dari kata salama yusallimu yang berarti selamat. Sedangkan secara istilah itu adalah tunduk dan patuh. Maka Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menyikapi modernisasi dan segala macam, salah satu upaya Islam dalam menghadapi modernisasi, dalam mengambil sikap dalam ilmu teknologi atau budaya-budaya yang datang salah satu upaya Islam dalam menghadapi modernisasi, dalam mengambil sikap dalam ilmu teknologi atau budaya-budaya yang datang, maka salah seorang mufti atau ulama besar Madinah, mufti penasihat tinggi kerajaan, mufti Abdullah bin Bas atau Syekh Abdullah bin Bas, salah seorang mufti kerajaan Arab Saudi, telah bermusyawarah, bermufakat dan semacam itulah dalam menyampaikan atau menghasilkan fatwa-fatwa modern. Salah satu buku beliau yang mungkin sudah tersebar luas di mana-mana sejak tahun beliau menerbitkannya begitu. Beliau adalah salah satu ulama besar kerajaan Saudi yang menerbitkan buku fatwa-fatwa modern, yang dimana itu salah satu ikhtiar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam dalam mampu relevan atau mampu mengkaitkan atau menerima budaya-budaya yang di luar Islam, yang dimana buku tersebut itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa ini? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.